Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hendria, mahasiswa dari Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Machine Learning. Kita langsung saja masuk ke dalam tahap pertama, yakni tahap pendahuluan, di mana kita ada deskripsi data. Dataset yang digunakan adalah mall customer yang berisi informasi pelanggan pusat perbelanjaan. Dataset ini sendiri mencakup beberapa atribut penting, yakni ada customer ID, gender, usia, annual income atau pendapatan tahunan, kemudian yang terakhir adalah spending score atau skor belanja dari pelanggan. Oke, latar belakangnya adalah kita akan melakukan penelitian mengenai customer segmentation, yakni proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu agar bisnis dapat memahami pola perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasarannya. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menargetkan strategi pemasaran yang efektif, mengoptimalkan layanan dan penawaran produk, dan yang terakhir adalah meningkatkan loyalitas pelanggan sendiri. Untuk teknik yang digunakan adalah teknik machine learning berupa K-means clustering. K-means clustering sendiri merupakan metode unsupervised learning yang memiliki tujuan untuk membagi data ke dalam K kelompok berdasarkan kemiripan fitur. Proses utama dalam K-means meliputi menentukan jumlah cluster K, menentukan titik pusat awal secara acak, mengelompokkan setiap data ke sentroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean, kemudian menghitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata dari setiap kelompok, dan yang terakhir yakni mengulang proses hingga tidak ada perubahan signifikan dalam sentroid sendiri. Tools yang digunakan yakni ada Python sendiri sebagai bahasa pemrograman utama, kemudian library Python-nya tentu yang digunakan berupa ada Pandas untuk melakukan manipulasi data, ada NumPy untuk perhitungan numerik, kemudian ada Matplotlib dan Seaborn sebagai visualisasi datanya, dan yang terakhir adalah scikit-learn untuk melakukan implementasi algoritma K-means dan evaluasi dalam clustering. Kemudian tentunya saya menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook sebagai lingkungan pemrograman yang interaktif dan mudah digunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni kita dengan melakukan import library-nya terlebih dahulu. Ada beberapa library yang kita import, kemudian jangan lupa kita load datasetnya, serta setelah kita melakukan load dataset, lanjut ke dalam melakukan print dari isi data pertama. Ini saya melakukan print dari 5 data pertama. Oke, lanjut. Masuk ke dalam tahap eksplorasi data. Nah, kita cek menggunakan dfinfo. Nah, di situ kita terlihat bahwa dataset memiliki 200 baris dengan 5 kolom sebagai berikut. Ada customer ID, berupa tipe integer, identifikasi pelanggan, yang nantinya akan dihapus dalam tahap pre-processing data. Kemudian ada gender sebagai objek, berupa jenis kelamin pelanggan, dan age, integer yakni usia pelanggan, annual income atau pendapatan tahunan dalam ribuan dolar, dan yang terakhir adalah spending score atau skor belanja pelanggan. Kita lihat visualisasinya dari distribusi data yang ada. Dalam distribusi data tersebut kita simpulkan bahwa usia pelanggan berkisar antara 18 hingga 70 tahun dengan rata-rata sekitar 38 yang paling tinggi. Kemudian untuk pendapatan tahunan berkisar antara 15 hingga 137, hampir mendekati 140 ribu dolar dengan rata-rata sekitar 60,56 ribu dolar. Kemudian ada skor belanja berkisar antara 1 hingga 100 dengan rata-ratanya ada 50,2. Selanjutnya untuk pola distribusi datanya yakni distribusi usia cukup tersebar dengan sangat luas dan dengan beberapa puncak, menunjukkan variasinya sangat bervariatif dan luas. Kemudian untuk pendapatan tahunan menunjukkan distribusi yang relatif merata.
Dan untuk skor belanja menunjukkan adanya kemungkinan klaster atau kelompok dengan pola belanja yang berbeda. Ada naik turunnya ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan outlier dalam data menggunakan metode boxplot. Hasil dari boxplot tersebut menunjukkan bahwa tidak ada outlier signifikan dalam pendapatan tahunan ataupun skor belanja. Usia memiliki sedikit variasi tetapi tidak ada yang mencolok sebagai outlier. Selanjutnya ke dalam masuk ke heat map korelasi antar variabel. Dari korelasi tersebut kita tunjukkan bahwa usia dan skor belanja memiliki korelasi negatif berupa minus 0,32. Cenderung pelanggan lebih tua cenderung memiliki skor belanja lebih rendah. Kemudian untuk pendapatan dan skor belanja hampir tidak memiliki korelasi, yakni 0,009. Pendapatan tidak selalu mempengaruhi kebiasaan belanja pelanggan, itu artinya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pre-processing data. Di sini saya menghapus kolom customer ID yang tidak relevan untuk penelitian. Kemudian menggunakan standarisasi data menggunakan standar scalar. Nah, print dulu datanya setelah dilakukan standarisasi pada kolom usia dan gender menggunakan 0 dan 1. Ini yang data yang sudah diubah, kolom ID sudah dihapus, dan gender yang awalnya male dengan female diubah menjadi angka. Oke, selanjutnya masuk pada tahap menentukan jumlah cluster optimal. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama ada elbow method yang menunjukkan titik siku 3 sama dengan 5. Menandakan jumlah cluster optimal, nanti akan kita lihat visualisasinya. Dan silhouette score juga menggunakan puncak tertinggi 3 sama dengan 5. Oke, nah ini untuk elbow method. Grafik melandai setelah K sama dengan 5. Ini mulai melandai menunjukkan bahwa cluster 5 adalah titik yang optimal. Kemudian dengan metode silhouette score menunjukkan nilai tertinggi juga di K5. Mulai memuncak, memperkuat dari hasil elbow method tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam implementasi K-mean clustering. Dengan hasil clustering dengan K sama dengan 5, dataset kini telah memiliki kolom cluster di mana setiap pelanggan dikatakan ke dalam 5 kelompok yang berbeda. Ini ya. Nah, ini ada cluster. Ini 3 semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi hasil clustering. Ini visualisasi dari scatter plotnya yang sudah dilakukan clustering. Tiap-tiap cluster warnanya berbeda-beda. Ini spending score-nya jika semakin tinggi dia naik di atas ini ya. Dan untuk annual income-nya jadi titik X atau kanan kiri. Nah, scatter plot itu menunjukkan bahwa tiap cluster memiliki pola belanja yang sangat berbeda-beda. Beberapa cluster memiliki pendapatan tinggi tetapi skor belanja sangat rendah. Sementara cluster lainnya memiliki pendapatan menengah tetapi belanja sangat tinggi. Nah, untuk interpretasi hasilnya yakni yang pertama, cluster 0 terdiri dari pelanggan yang relatif muda, memiliki pendapatan menengah dan aktif berbelanja. Mereka cenderung memiliki skor belanja yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa mereka sering menghabiskan uang untuk berbagai produk atau layanan. Kelompok ini dapat menjadi target utama untuk program loyalitas atau promosi khusus. Kemudian ada cluster 1, yakni pelanggan paling aktif dalam berbelanja meskipun mereka memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda dari cluster 0. Mereka memiliki skor belanja yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa mereka adalah pembeli setia atau pelanggan yang sering melakukan transaksi. Mereka itu sangat ideal untuk program eksklusif atau promo berbasis reward atau hadiah. Selanjutnya di cluster 2 yang terdiri dari pelanggan yang lebih tua, memiliki pendapatan menengah dan cenderung lebih hemat dalam pengeluaran mereka. Mereka memiliki skor belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan cluster 0 dan 1, yang menunjukkan bahwa mereka lebih selektif dalam mengeluarkan uang. Mereka bisa lebih tertarik pada diskon atau promo berbasis nilai seperti cashback atau paket bundling. Kemudian untuk klaster yang ketiga mencakup pelanggan dengan usia yang lebih lanjut dan kebiasaan belanja yang lebih konservatif atau pemilih.
Meskipun mereka memiliki pendapatan yang tidak terlalu rendah, mereka tampaknya tidak tertarik untuk berbelanja dalam jumlah besar. Kelompok ini mungkin lebih responsif terhadap program pemasaran yang menekankan pada manfaat jangka panjang atau produk dengan nilai investasi tinggi. Kemudian yang terakhir ada klaster 4, merupakan pelanggan dengan pendapatan tertinggi tetapi memiliki kebiasaan belanja yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kapasitas finansial yang besar, mereka memilih untuk tidak banyak mengeluarkan uang. Strategi pemasaran yang cocok untuk kelompok ini bisa berfokus pada produk premium, layanan eksklusif, atau pengalaman belanja yang lebih personal untuk menarik perhatiannya. Oke, dari penelitian tersebut kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang pertama adalah klaster 1 dan klaster 0 merupakan pelanggan yang paling aktif dalam berbelanja dan dapat dijadikan fokus utama untuk strategi pemasaran yang agresif. Kemudian kesimpulan yang kedua, klaster 2 dan 3 lebih cenderung berhati-hati dalam berbelanja, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbasis diskon, cashback, atau paket hemat berupa bundling untuk meningkatkan keterlibatan belanja mereka. Dan yang terakhir adalah klaster 4 memiliki daya beli tinggi tetapi memiliki daya beli yang sangat tinggi atau pendapatan yang sangat tinggi tetapi belanjanya sangat rendah, sehingga strategi yang paling efektif untuk mereka adalah menawarkan produk eksklusif, pengalaman VIP, atau program yang memberikan nilai lebih dalam jangka yang sangat panjang atau investasi. Oke, kemudian untuk daftar pustaka itu bisa saya sebutkan ada 4 daftar pustaka yang sudah saya isi di sini. Selanjutnya, oke. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.